Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Berjamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengkaji tema tentang jelang Ramadan 1444 Hijriah. Bab hari ini kita sudah berada di bagian-bagian akhir dari bulan Sya'ban, yang tahun ini di negeri kita itu bulan Sya'ban itu tanggalnya ganda, sehingga kalau kita ditanya hari ini Selasa, hari ini tanggal berapa, itu karena tanggalnya ganda, bisa jadi ada yang menjawab tanggal 28, ada yang menjawab tanggal 29. Maka penting untuk kita kaji nanti posone itu kapan mulainya. Yang kedua, di seputar-putar ini itu ada kebijakan pengaturan ibadah di masjid oleh pemerintah Arab Saudi, berlaku mulai Ramadan tahun ini, ya. Mengubah dari apa-apa yang sudah berjalan selama ini dengan kebijakan yang baru. Itu juga bersangkut paut juga dengan ibadah salat di bulan Ramadan. Itu penting untuk kita bahas juga, karena ini di media sosial itu ditanggapi beragam, ya. Kita mengkajinya tidak dari sudut yang lain-lain, tapi dari sudut fikih, ya. Baik, ini hanya dibagi menjadi dua item, ya. Pertama yang tentang awal Ramadan. Hari ini kan sudah ada tanggalan yang menyebut tanggal 29. Karena dulu mulai Sya'bannya itu mulainya lebih awal. Yang sekarang tanggal 28 mulainya lebih akhir. Maka apakah hari ini bulan genap atau bulan ganjil? Ya, itu kalau ganda itu ada yang menyebutnya genap, ada yang menyebutnya ganjil. Tapi penanggalan yang umum itu menyebut hari ini tanggal 28. Tapi karena sudah ada yang 29, hari ini 29, setiap 29 itu penentuan besok tanggal 1 atau tidak, itu nanti penentuannya saat terbenam matahari. Karena kalender Islam itu satu hari itu dimulai dari awal malam, berakhir dengan perginya siang. Sehingga kita biasa menyebut malam Jumat, malam Ahad, karena awal tanggal itu dimulai dari malam. Kalau kalender Masehi kan dimulai dari tengah malam, ya. Rata-rata kalender ini masuk ketika manusia sedang tidur, ya. Sementara yang Hijri itu kalender ini berganti. Sulit ada orang tidur di saat ghurub.
kecuali mungkin orang-orang yang terbaring di rumah sakit atau orang yang sangat payah ya, di perjalanan tidak menyadari kalau matahari terbenam. Tapi umumnya orang dalam keadaan jaga ya. Nah nanti apakah sudah mulai ada kemungkinan hilal muncul? Kalau dari sudut ilmu tentang perjalanan bulan ya, yang oleh Quran dinyatakan bahwa asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari maupun bulan itu beredar berdasarkan hitungan. Dia beredarnya itu tidak ngawur ya, berdasarkan hitungan. Kemudian dalam surah Yasin ayat 39 yang biasa kita baca, wal qamara qaddarnahu manazila, dan terhadap bulan kami telah menentukan untuk dia manazila, posisi-posisi. Jadi kalau disebut posisi-posisi maknanya bulan itu bergerak ya, berganti posisi, dan itu Allah sudah tentukan. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai bulan itu tampak seperti tandan yang tua. Tandan itu apa namanya? Tangkainya ini, tangkainya kurma yang daunnya kayak janur itu urjun namanya. Ini kalau sudah tua, di tangkai ini akan ada buah ya. Nanti buahnya kalau besar, kalau sudah matang dia akan melengkung seperti ini, kena beratnya ini ya. Ininya mulai menguning, batangnya itu mulai menguning, batang daun itu tandanya itu mulai menguning, dan dia melengkung seperti ini. Quran menyebut itu ya karena itu yang banyak di tanah Arab untuk menggambarkan seperti apa hilal itu. Dia kembali seperti bentuk tandan yang tua, maknanya awalnya dulu seperti itu, kemudian membesar sampai full purnama, berkurang sampai kemudian jadi kembali kayak tandan tua, melengkung tipis. Nah, nanti ini belum ada. Kenapa? Sebab untuk lahirnya hilal itu ada dua syarat yang penting dipenuhi. Satu, bulan sudah berada di timur matahari. Karena bulan itu setiap hari bergeser 13 derajat. Hari kedua 13 derajat, hari ketiga 13 derajat. Makanya kalau sekitar tanggal 7 ya, tanggal 7 matahari terbenam, kita melihat bulan itu ada di sini. Ada di atas, kelihatan separuh. Perhatikan lagi 7 hari lagi, bulan sudah ada di timur situ. Matahari terbenam, bulan ada timur, nanti menjadi purnama. 7 hari lagi itu bulan sudah makin jauh ya, berada di atas sini, itu tengah malam, tinggal separuh. Habis itu makin lengkung. Kalau sudah tua itu ba'da subuh itu ada di timur ya. Itu maknanya hilal tua ya. Makanya di Quran disebut hilal itu adalah mawaqit, acuan penentuan waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji ya. Jadi jelas ini Qamariyah, tanggalan Islam itu Qamariyah, berdasarkan bulan.
Itu kalau sudah ada di timur, matahari sudah nyalip, ya. Hari ini mungkin ada hilal tapi rendah sekali pagi ini, ya, rendah sekali. Artinya bulan masih ada di barat matahari, karena matahari masih di bawah. Kok ada hilal, berarti hilal itu ada di baratnya. Nah, nanti dia akan bergerak ke timur. Jadi matahari itu baru besok dini hari pukul 00.25 menit 22 detik itu matahari bersegaris, bulan bersegaris dengan matahari. Nah, habis itu bulan akan nyalip ke timur, ya, akan nyalip ke timur. Pada saat terbenam, matahari terbenam, bulan nanti itu ada di atas. Kapan itu? Besok. Ya. Kalau nanti maghrib, bulan sudah terbenam lebih dulu sebelum matahari terbenam. Jadi kalau sudah begini, pasti tidak ada hilal. Kenapa pasti? Karena hitungan Allah itu nggak berubah-berubah. Ya. Jadi ini hukum Allah ini. Kalau saya lepas jatuh ini, pasti jatuh. Nah, maka orang tahu kalau sedang ada nongko mateng godal-gadul begini, jangan di situ nanti jatuh. Nah, orang tidak boleh berpikir, iya kalau jatuh ke bawah, kalau jatuh ke samping kena bapak, nggak bisa. Sunnatullah itu pasti, ya, sunnatullah pasti. Hingga kepastian itu membuat orang membuat bangunan seperti ini tahu ukurannya. Besinya harus sekian, kalau tingginya sekian, kalau bebannya sekian, besinya harus sekian. Kalau itu dilanggar, ya tinggal tunggu. Ya, kalau dilanggar itu akan roboh. Yang berlaku adalah hukum Allah. Baik. Jadi nanti belum. Terus yang kedua, kalau mau muncul hilal sudah ada di timur, nanti kalau sudah posisinya cukup, nanti matahari yang ada di belakang itu nyentrong dia, bagian bawah ini akan terpantul ke sana membentuk lengkung tipis berupa hilal. Makin jauh dari matahari, hilalnya makin tebal, makin tebal, makin tebal. Jadi dapat dikatakan berdasarkan ilmu tentang perjalanan bulan dan matahari, termasuk pergerakan bumi, di seluruh Indonesia nanti malam tidak akan terjadi penampakan hilal. Kalau sudah kondisinya seperti ini, ya berarti besok, bagi yang hari ini tanggal 29, besok itu masih tanggal 30 Sya'ban. Bagi yang hari ini 28, besok tanggal 29 Sya'ban wayai ru'yat. Apakah ru'yat besok itu berpeluang untuk mendapatkan hilal? Sangat berpeluang. Karena ijtima' sudah terjadi tengah malam. Berarti bulan mendahului matahari itu waktunya agak panjang. Hingga ketika terbenam besok, bulan itu sudah di atas ufuk lebih dari 8 derajat. 8 derajat itu kira-kira piringan bulan ditumpuk-tumpuk sebanyak 16. Ya. Nah, di situ bulan. Sehingga ada waktu untuk meru'yat itu lebih dari setengah jam. Sampai betul-betul barat itu lumayan gelap, ya. Sehingga hilal. Tapi kalau mendung, nah ini persoalannya. Kalau mendung, nanti yang memegangi harus ru'yat itu bisa jadi istiqmal, ya. Tapi perkembangan terbaru bisa jadi tidak istiqmal, karena di kalangan NU itu kalau ketinggian bulan sudah sedemikian rupa, maka istiqmal boleh ditiadakan, karena itu sudah memastikan
hilal sudah lahir kalau sudah tinggi. Ya. Okay. Jadi insya Allah Kamis bareng. Tadi malam saudara saya telepon dari Saudi, bilang juga Saudi juga insya Allah hari Kamis. Ya. Hah? Ya insya Allah hari Kamis. Ya. Artinya tarawehnya besok malam, Rabu malam. Oke, yang pertama. Yang kedua, ini ada beberapa kebijakan yang beredar di media sosial tentang pengaturan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita melihatnya dari sudut fikih, ya. Tidak dari sudut politik. Ya. Nomor 1, ada kebijakan pembatasan volume pengeras suara. Ini sama dengan di Indonesia. Sama di Indonesia juga ini ribut urusan pengeras suara. Ya kalau secara politik ya orang ribut, ya. Tapi kalau secara ilmu sesungguhnya ya nggak pantas untuk ribut. Kenapa? Karena pembatasan volume suara itu sudah dilakukan oleh Nabi semenjak abad ke-7 ketika pengeras suara belum ada. Nabi sudah mengatur ini. Jadi kalau pakai ilmu itu ya biasa aja. Karena pada dasarnya agama ini adalah agama moderat. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, kamu itu dijadikan oleh Allah umat yang moderat. Moderat itu sedang. Kalau sekrup dengan baut itu sedang. Kalau sekrupnya kecilian ya tidak bisa fungsi. Kalau kegedean kayak iso melebu. Kalau sedang ya itu, sedang itu harus ada batasnya. Enggak berlebihan, tidak berkekurangan. Dalam urusan apa aja, agama ini ngajari moderat. Makan moderat, wala tusrifu, kamu jangan berlebihan, ya. Ibadah moderat, kalau sudah ngantuk turwo, kalau sudah capek lungguo. Itu agama ini ngajari yang sedang itu. Kalau berlebihan itu ekstrim kanan, kalau berkekurangan ekstrim kiri. Sehingga itu sedengan. Koplo aja kalau tidak moderat, wah itu dipakai gak iso. Lek kecilian gak iso melebu. Lek kegedean engko lek kate sujud lugur, soalnya lodok, ya. Jadi agama ini ngajari yang sedang-sedang, ya. Yang Nabi lakukan dulu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul itu beritikaf fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir Ramadan. Fattukhidha lahu fihi baitun min sa'afin. Ya. Lalu beliau itu disediai rumah, ya. Rumah-rumahan, ya, di masjid yang dibuat dari pelepah kurma. Karena beliau kalau itikaf itu bukan setengah jam, 1 jam, tapi ya berada di masjid dalam waktu yang lama. Lalu itu ada rumah-rumahan yang beliau ada di dalam situ, ya, itikaf di situ. Kemudian kata Abdullah bin Umar, fa akhraja ra'sahu. Beliau kemudian mengeluarkan kepalanya dari rumah-rumahan kecil itu. Dzata yaumin, pada suatu hari. Faqala, lalu beliau bersabda, innal musalliya
yunaji rabbahu azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi ini mengingatkan orang sholat itu bukan ngelamun, dia sedang bermunajat, sedang berbisik kepada Tuhannya, memuji, bertasbih, berdoa, ya seperti dia sedang ketemu dengan orang yang sangat dekat, ya, kan? Falyandur ahadukum bima yunaji rabbahu. Maka hendaklah salah seorang dari kalian yang lagi sholat itu, hendaklah dia memperhatikan itu apa yang sedang dimunajatkan kepada Tuhannya. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, itu perhatikan, ya, perhatikan. Adalah dia memperhatikan. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qiraah. Maka jangan sebagian dari kalian mengeraskan bacaannya atas sebagian yang lain. Jadi jangan kemudian fokusnya pada mengeraskan bacaannya, saling membunyikan bacaannya satu dengan yang lain. Nah, ini urusan volume suara itu diatur oleh, sudah mendapat perhatian Kanjeng Rasul. Karena itu mengganggu satu dengan yang lain. Istilahnya itu kalau itu sir itu maknanya rahasia, ya rahasiakan. Jadi kalau sholat sir, rahasiakan. Kalau sholat bersama-sama itu boleh jahar, nah itu jangan dijaharkan. Nanti itu satu dengan yang lain saling mengganggu. Kalau kamu sendirian, monggo. Ya. Kadang-kadang orang itu sir, tapi suruh baca rahasia, tapi tidak rahasia, karena bunyi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Bunyi terus, tonggonya itu yang terganggu. Kalau sir, rahasiakan. Itu kamu sedang munajat dengan Tuhanmu. Kalau ngomong-ngomong ya, tapi terus nanti itu cerita, ojo ngomong-ngomong ya, iki rahasia. Iku gak rahasia jeneng itu. Rahasia itu sebelahnya nggak tahu. Ya. Jadi Nabi kalau sholat siang, apa yang beliau baca itu ayat Quran itu nggak ada yang tahu. Hingga yang lalu pernah kita sebut, Khubbab ketika ditanya oleh segolongan sahabat, Nabi kalau sholat baca enggak ya? Kata Khubbab, baca. Loh, kamu kok tahu? Dari gerakan jenggotnya. Kalau jenggot ini bergerak, berarti mulut beliau baca, ya, mulut berbaca. Karena mulut kita itu yang bisa bergerak hanya rahang itu, atasnya pancet, yang bawah yang bergerak. Nah itu jenggotnya bergerak-gerak. Nggak tahu Khubbab baca apa, tapi beliau bukan baca dengan hati, tapi membaca. Yeah. Nah beliau menyebutkan jangan keraskan sebagian kamu atas sebagian yang lain bacaannya. Nah karena ada begini, lalu jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali dari mazhab tiga ini itu menyatakan bersuara keras di masjid itu makruh. Artinya tidak disukai, ya, tidak disukai. Kecuali kalau ngaji seperti ini, tiga mazhab itu, kecuali untuk suara nuntut ilmu itu tidak makruh. Ya. Tapi menurut mazhab Maliki, pokoknya suara keras makruh. Ya.
itu sepanjang ada orang yang sedang sholat dan terganggu oleh suara itu. Tapi kalau semuanya sholat bareng-bareng, ada yang harus keras. Imam harus keras. Kalau malam hari bacaan harus keras. Kalau di siang hari takbirnya harus keras. Nggak boleh Allahu Akbar. Wow. Nggak ngerti itu makmumnya itu. Jadi perpindahan itu harus bunyi takbir sami Allahu liman hamidah walaupun siang. Kalau malam itu yang boleh yang dikeraskan itu untuk makmum itu amin. Amin itu untuk jumhur ulama berpendapat amin itu disuarakan bareng-bareng ya, bareng-bareng. Oke. Jadi yukrahu raf'u sauti bidzikri in syawwasa 'alal musallin, itu kata jumhur ulama. Makruh mengeraskan suara jika itu membuat kacau orang yang sedang salat. Kalau tidak ada orang sholat, ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada orang sholat, walaupun omongan itu mubah, itu diturunkan ini ya, agak jangan terganggu. Ada orang sholat sini pancet aja itu apa bicara keras-keras. Saya ini, wingi, wah itu ada orang sholat itu bisa mengganggu. Turunkan. Jadi pengaturan suara itu sudah ada. Dan kita juga tahu dalam kehidupan sehari-hari suara itu perlu diatur. Suara rame, ono wong turu. Nah, itu kan maknanya kan suara bisa menjadi faktor pengganggu. Nah, kalau tanpa pengeras suara aja itu diatur suara ini agar tidak mengganggu, apalagi kalau pakai pengeras suara, hingga perlu ada pengaturan. Saya yang biasa sholat di berbagai masjid ya mengalami begitu itu, gangguan dari pengeras suara itu. Saya aja terganggu, apalagi jamaah khutbah Jumat. Jadi khutbah di depan sana ada masjid, corongnya madhab ke sini. Wah, itu dua suara bertarung. Mana yang mau didengarkan? Yang sedianya khutbah itu juga terpengaruh. Sehingga pengaturan begini ini secara fikih, tidak secara politik ya. Itu secara fikih oke. Ya, emang semua harus ada pengaturan. Kecepatan di jalan diatur, ya, maksimal sekian, minimal sekian diatur. Ya. Kalau tidak diatur nanti sampai naik. Kalau tidak diatur, kalau di tol itu terlalu lambat, itu bisa disemprit. Itu menghambat yang belakang. Dia sambil ngelamun-ngelamun, nyetel musik alon-alon lewat tengah. Dia tidak moderat ya. Apa aja obat itu diatur, ada dosisnya, semua butuh pengaturan ya. Oke. Yang kedua, larangan merekam aktivitas sholat dan menyebarkannya ke media dan media sosial. Ini pada zamannya dulu itu pernah diatur ini di Masjidil Haram, nggak tahu di masjid yang lain. Jadi orang kalau mau masuk Masjidil Haram itu bawa tas, itu diperiksa. Perempuan oleh polisi perempuan, laki-laki oleh polisi laki-laki. Yang tidak boleh dibawa diambil. Ada botol yang mudah ditinggalkan di dalam. Misalnya botol aqua, gampang itu tinggalkan di dalam, itu suruh tinggal, nanti jadi sampah ya. Tapi kalau botol yang bagus enggak, dia tidak akan ditinggal. To stel nggak boleh masuk, suruh
balik, ya, bawa Tustel. Dulu ketika Tustel itu berdiri sendiri, sekarang Tustel sudah nyambung dengan HP. Tustel bukan hanya foto, tapi juga Tustel untuk merekam video. Apa yang terjadi? Sedemikian rupa itu Masjidil Haram sudah mirip-mirip dengan tempat rekreasi. Ada orang yang tawaf tangannya begini, Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini pegang HP, direkam-rekam sendiri. Ada yang pakai, ya itu apa namanya itu? Ya, itu. La ilaha illallah. Pokoknya nanti terus di upload jadi status. Kemudian kalau yang YouTuber, itu bikin konten YouTube. Nah, ini menjadi ketertiban di masjid itu terganggu oleh kegiatan baru akibat teknologi. Nah, ini sekarang mulai Ramadan ini mulai tidak boleh itu dilakukan. Nah, kalau ada yang resmi oleh televisi, itu kan dia sudah otomatis merekam sendiri tanpa orang tahu. Ya, ada yang dari atas, ada yang di luar, itu sudah ada kamera sendiri. Bukan menjadi kegiatan jamaah, merekam. Ya, kemarin itu boleh. Nggak tahu setelah ini apakah nanti itu diperiksa atau tidak. Tapi intinya ini mengembalikan masjid itu tidak lagi kembali ke tertib ya untuk tempat ibadah. Kadang-kadang orang duduk di depan itu ada di syuting. Nanti ini kirim itu wong di sujudi kok ngene. Wah, pokoknya itu jadi banyak kegiatan baru yang membuat kegiatan di masjid itu terganggu. Dan kalau selfie itu selfie ria, ngumpul laki perempuan kayak ada di lapangan itu. Nah, padahal di situ kan ada pembatasan laki perempuan kan. Dewi. Tapi kalau sudah selfie, sudah nyampur. Nah, itu sekarang itu dilarang. Ini kan secara fikih hal-hal yang membahayakan, artinya mengganggu itu kan harus dihilangkan. Secara fikih ini larangan ini no problem. Ya. Bab kalau di media sosial itu ada dunia sudah gila. Jadi larangan ini disebut terus bawahnya itu dunia sudah gila. Ya, itu mungkin ada pandangan-pandangan dengan kepentingan tertentu. Tapi kalau secara fikih no problem. Yang ketiga, larangan iktikaf di masjid tanpa menunjukkan kartu identitas. Ini kesan saya, larangan ini dimaksudkan untuk antisipasi. Jangan sampai masjid ada orang tidak dikenal dan kemudian nanti itu melakukan sesuatu yang membahayakan. Bab masjid itu dalam sejarahnya itu tidak steril dari kegiatan berbahaya ini. Itu Khalifah Umar dibunuh di masjid, ya, oleh seseorang yang beragama Majusi, dibunuh di masjid saat ngimam. Ali bin Abi Thalib dibunuh di masjid. Masjidil Haram itu tahun 79 itu disusupi oleh orang yang kemudian mengaku Al-Mahdi dan menyandra, menguasai mik, mengaku saya Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Itu 2 minggu masjid itu baru bisa dikuasai kembali karena mereka bersenjata.
Nah ini bagian dari pengamanan, jangan sampai masjid nanti jadi muncul hal-hal yang membahayakan. Di kita juga begitu, ke bandara, periksa KTP-nya, tas-tasnya diperiksa semua. Jadi hemat saya itu arahnya ke arah antisipasi, jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan keamanan. Baguslah ya. Sama dengan orang berada di rumah kita, kalau tidak dikenal kita kan lalu sopo iki. Masjid sudah punya ada di tempat-tempat yang aman-aman aja ya mungkin tidak diperlukan. Tapi ketika itu ada gejala pengacau keamanan, nah itu akan muncul. Perhatikan siapa yang masuk masjid Anda, kan begitu. Siapa yang ada di sekitar Anda, biasa begitu ini. Yang keempat, larangan memanjangkan sholat tarawih hingga waktu sholat tahajud. Ini tradisi di Masjidil Haram seperti ini. 10 terakhir itu sholat tarawihnya itu sampai mendekati sholat tahajud. Ini oleh pemerintah Saudi sekarang dilarang. Kayaknya larangan ini kan kalau sepintas lokoknya ini mestinya kan tambah api. Enggak, Nabi tidak seperti itu ya. Nabi tidak seperti itu. Idza shalla ahadukum linnas, kalau kalian mengimami manusia, falyukhaffif, ringankan ya. Fa inna minhum ad-dha'ifah, karena di antara yang sholat di belakang kamu itu ada orang yang lemah, gak kuat kalau ngadegnya suwi, itu lututnya itu wis kotean ya, kotean. Wasakimah, ada juga yang sakit ya. Kemudian wal kabiro, ada yang sudah berusia tua, ringankan. Wa idza shalla ahadukum nafsi, kalau kamu salat sendiri wahai para imam, falyutawwil ma syaa, silakan panjangkan semaumu. Ini pesan Nabi ini sempat, yaitu tadi di praktek Masjidil Haram itu sempat kurang mendapat perhatian. Nabi juga ketika Aisyah ada tamu perempuan yang dikenal kalau malam itu sholat, Nabi nanya, siapa ini? Ini fulanah. Ini apa, banyak disebut orang karena sholat malamnya yang panjang. Nabi kemudian bilang, jangan seperti itu ya. Jadi sholatlah sesuai kemampuan kamu, karena kata Nabi, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Jadi kalau satu rakaat itu bacanya sekian halaman ya, itu mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang nggak bosen itu, nunggu kapan ruku gitu. Nah itu sekarang dilarang sampai selama itu ya, selama itu. Ini secara fikih no problem, secara fikih no problem. Terus ada aturan lainnya. Ini larangan bagi masjid memungut donasi buka puasa. Itu di kita kan jalan. Nah, sekarang ini dilarang. Dilarang membawa anak kecil ke masjid. Kemudian tidak ada buka puasa di masjid. Ini bukan urusan-urusan yang wajib atau urusan-urusan yang halal, yang haram.
Jadi tidak ada yang ditabrak ini. Ini pengaturan biasa. Karena masjid-masjid di Saudi itu biaya dari pemerintah itu jelas. Imam dibiayai, muadzinnya juga dibiayai. Ini tahun 2023 Hijriah itu berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu itu saya lihat datanya, itu kalau imam masjid di sana ya, gajinya 4.750 real. Uang sini 19,8 juta, hampir 20 juta. Imam itu, dan tidak setiap saat karena biasanya ada imam kedua ya. Hampir 20 juta. Imam itu sama khutbah ya. Muadzin itu gajinya 1.790, 7,4 juta. Lumayan, pensiunan PNS jadi muadzin aja. Kalau pensiunan kan kalau sini ini 7,4 juta di Saudi itu tahun 2020 jumlah masjidnya itu ada 98.800. Jadi ada biaya besar yang dikeluarkan oleh Saudi. Jadi itu pemerintah seperti takmir tertinggi untuk semua masjid karena dia membiayai. Nah, sekarang tidak usah cari-cari donasi untuk buka puasa, biarkan orang puasa di rumah masing-masing. Kalau mau puasa bersama jangan di masjid. Biar di masjid itu lebih fokus ke kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu pengaturannya. Jadi itu tidak menyangkut soal itu melanggar syariat, enggak. Karena buka puasa itu boleh dimanapun. Ya. Membawa anak kecil itu juga tidak wajib, juga tidak sunnah. Ya. Nabi hanya 2 kali membawa karena betul-betul anak kecil mungkin di rumah gak ada orang. Nabi kalau itu diperlukan boleh, tapi tidak dijadikan kebiasaan begitu. Di kita ada masjid yang melarang juga, ya, ada yang tidak. Ya. Oke. Jadi intinya apa perkembangan yang terjadi sekarang di tanah suci yang biasanya mempengaruhi mendapat perhatian dari umat Islam di seluruh dunia, itu dari sudut kajian fikih itu pada dasarnya biasa-biasa saja, hanya tinggal menyesuaikan dengan perkembangan yang baru, tidak ada yang melanggar syariat. Saya kira itu gini. Ya, di dalam hadis tentang sahur 3 kurma dan air putih ya. Jadi hadis-hadis itu kalau ada satu hadis jangan digambarkan seluruhnya seperti itu ya. Itu kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh sahabat yang sifatnya parsial, tapi bukan seluruhnya selalu seperti itu ya. Intinya itu Nabi perintahkan tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakatan, karena dalam sahur itu ada berkah. Ya jelas berkahnya. Kalau tidak sahur itu besoknya lemes. Kalau sahur ya, makan itu diperintah. Cuma ketika Ramadan makanmu itu dikendalikan waktunya. Nah, kalau siang jangan. Nah, supaya ini makan sahur kamu ya, agar besoknya ada tenaga untuk melakukan kegiatan. Nabi larang kamu jangan wisol, jangan puasa sambung menyambung, telung dino gak mangan plus. Itu bukan ajaran Islam. Adanya moderat tadi itu.
buko dan buko, lek sahur diakhirkan, ya, supaya masa tenggang menahannya itu tidak terlalu panjang. Ya ini agama tengah ini. Itu hanya 1 bulan. Setelah itu nanti balik kamu ke kebiasaan baru dengan pengendalian yang lebih baik. Kalau di Ramadan kamu bisa makan 2 kali, kemudian setelah Ramadan kamu kembali makan 3 kali, ya tapi ojo akeh-akeh. Ramadan makan 2 kali aja iso, kok di luar Ramadan kamu makan 3 kali, kok masih bolak-balik tanduk aja sampai glegeken pancen. Kalau sudah glegeken maknanya wis warek, tanduk tok ae ya. Iki mumpung gratis Ustaz. Ya. Masih gratis tapi jangan sampai perut itu mengembang. Perut yang mengembang itu maknanya itu biasa diisi banyak. Karena perut itu seperti pelembungan. Kalau disebul, diisi banyak, dia ke depan. Coba kurangi, nanti balik. Saya tahu kawan saya gendut, habis itu kena diabetes. Turun, balik lagi seperti asal. Ya. Oh berarti melembungnya itu karena kakean makan. Ya. Dan agama ini ngajari, cok kakean makan. Jangan biasa meninggalkan sampah makanan. Itu jadi makanan itu sudah melibatkan jutaan orang. Mulai dari nanam, nanti diseleb, nanti dikemas, nanti diangkut, masuk ke toko, beli dan seterusnya. Kok setelah jadi nasi kamu sembrono? Aduh hargai itu apa makanan. Biasakan ngambil itu, kalau bisa kurangi dari porsi. Kalau kira-kira enak mau nambah sedikit, ya tidak apa-apa. Timbangannya sudah ngambil banyak, habis itu oh enak, kasinan. Akhirnya ditaruh. Ini kalau di tempat kita itu bisa ustadz juga yang melakukan seperti itu. Karena sudah jadi kebiasaan, sudah jadi akhlak. Tidak terbentuk dari rumah. Ayo dibentuk dari rumah. Anak-anak, cucu dibiasakan. Ake-ake, entekno. Supaya akhlak Nabi itu jalan tanpa lagi pakai dipikir, sudah otomatis kalau makan bersih. Ya. Oke, cukup nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi